Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami. Yang memang hari ini kami sudah mengundang dalam agenda konferensi pers terkait somasi terbuka kepada Presiden RI ke-7 atas tuduhan ada orang besar di balik kasus ijazah palsu Jokowi. Dan memang hari ini di kantor SAI Partner ada Sebul Bednya Bang Yani. Terima kasih sudah memberikan tempat kepada tim untuk mengadakan agenda konferensi pers hari ini di Senin 4 Agustus 2025 tepat di 15.30. Baik, yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang merupakan kuasa hukum dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawan telah mengirimkan surat somasi pada Kamis yang lalu kepada yang terhormat Saudara Joko Widodo yang terhormat di ya, alamat yang bersangkutan di Jalan Kutai Utara RT 8 RW 7 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Solo Jawa Tengah. Jadi kita prediksi atau kita asumsikan dengan pos ya via JNE semestinya hari ini sudah diterima begitu, dan hari ini kami ingin menyampaikan apa yang menjadi somasi terbuka tadi karena ini berkaitan dengan statement Saudara Joko Widodo yang juga bersifat terbuka. Alhamdulillah di tengah-tengah kami sudah hadir dari tim advokasi. Yang di sebelah kanan saya adalah Koordinator Litigasi Bang Petrus Celestinus, Sarjana Hukum. Kemudian ada Prinsipal klien kami Pak Roy Suryo. Kemudian ada juga tim advokasi kami Bang Jahmadat Girsang SHMH. Kemudian juga ada Dr. Herman Kadir SHMU, termasuk Sebul Bed, Dr. Ahmad Yani SHMH, dan Bang Mulyadi SHMA yang merupakan bagian dari tim advokasi. Kemudian di sebelah kiri saya juga ada Bang Medi Junior atau SHCLA, anggota tim dari advokasi, dan ada juga Bang Rizal Fadilah SH, meskipun sering melakukan advokasi, tapi dalam kasus ini beliau ini terlapor ya. Jadi beliau juga klien gitu ya, terlapor, tapi tidak diakui oleh Saudara Joko Widodo. Ya, melaporkan peristiwa begitu muncul 12 nama, diantaranya ada Bang Rizal Fadilah, tapi Saudara Joko Widodo tidak mengakui. Jadi siapa sih sebenarnya melaporkan ini ya? Kan polisi nggak mungkin dia merasa menjadi pribadi Jokowi, merasa tercemar, merasa difitnah, lalu menuliskan nama Rizal Fadilah sebagai terlapornya begitu. Kemudian ada lagi tokoh kita, aktivis yang sudah diketahui, Bang Muhammad Saididu. Kita juga akan mintakan nanti pandangannya, karena memang ini tidak ansi soal jasa palsu, tapi ini ada dampak pada perpecahan dan pembelahan anak bangsa yang sedianya sebetulnya bisa lebih mudah segera diakhiri, tapi kok masih terus ya berlanjut. Kita nanti akan dengar pandangan beliau. Kemudian ada juga Bang Bahar ya, Baharudin Zaman. Itu beliau yang mengawal Pak Sunarto karena sudah jauh-jauh datang ke penyidik, disitu penyidiknya tidak hadir dalam rangka untuk mengambil keterangan sebagai saksi. Nah beliau nih Bang Bahar yang mendampingi. Dan juga ada Ibu Kurnia Tidoroyani, statusnya terlapor ya, tapi terlapor advokat, jadi aneh juga. Advokat kok bisa dilaporkan? Semestinya sesuai undang-undang advokat, harusnya ya orang yang mau melaporkan advokat itu pergi ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, meminta arahan, petunjuk apakah yang akan dilaporkan itu masuk dari kategori kegiatan tugas profesi atau tidak. Kalau itu bagian dari pelaksanaan tugas profesi advokat, maka tidak bisa dibawa ke ranah pidana atau perdata, bukan main lapor. Dan ada Pak Nursan, juga Bu Soraya, bagian dari tim advokasi, juga Bu Mary Safiri dari KMPRI ya, mak-mak militan ini. Baik, saya mulai saja yang sebelum ke Bang sebelum menuju pemaparan yang pertama kali dari tim litigasi ya, Bang Petrus Celestinus. Saya ingin mengawali pembukaan dengan menyampaikan beberapa kerangka pemikiran hukum sebagai berikut. Yang pertama, setiap kita sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada pembedaan apakah warga negara ini mantan pejabat atau rakyat jelata, apakah warga negara itu berstatus advokat atau mantan presiden,
apakah warga negara itu orang yang punya pendidikan atau yang tidak lulus sekolah. Konstitusi kita menyatakan bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di muka hukum, baik dalam urusan yang non pemerintah maupun pemerintahan, sehingga punya hak konstitusional yang sama. Nah, ini ditegaskan di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kasus ijazah palsu ini sebaiknya, seyogyanya memang fokus kepada penyelesaian secara hukum. Dan saudara pelapor, saudara Joko Widodo, 30 April 2025 yang lalu telah membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya karena dirinya merasa dicemarkan, merasa difitnah, merasa direndahkan serendah-rendahnya, merasa dihinakan sehina-hinanya. Maka hemat kami, masalah anak bangsa terbelah oleh narasi politik yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, dalam konteks itulah kami mengkritik pernyataan saudara Joko Widodo yang menuduh klien kami dalam menjalankan hak konstitusionalnya, menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, termasuk berpendapat dengan keahliannya berdasarkan penelitiannya, yang kemudian pendapat itu sampai pada kesimpulan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu, kemudian dipersoalkan secara pidana. Nah, yang menjadi persoalan adalah manakala saudara Joko Widodo menyebut, menuduh, memfitnah, menyatakan bahwa ya cukup Pak, menuding, memfitnah bahwa ada orang besar di balik perjuangan klien kami yang berusaha mendudukan persoalan terkait ijazah palsu itu dengan pendekatan ilmiah. Nanti aja Pak, gak apa-apa Pak, nggak dikasih dulu gak apa-apa Pak ya. Nanti aja gak apa-apa. Ya, jadi kita sebenarnya sedang berusaha membantu negara, bangsa agar bisa segera terlepas dari kemelut ijazah palsu dengan pendekatan saintifik. Dan itu dilakukan atas dasar kesadaran sebagai bagian dari warga negara yang lahir dan dibesarkan di negeri ini. Jadi sakit sekali ya perasaan klien kami, dan kami juga turut tertuduh dalam persoalan ini seolah-olah membela orang yang dikendalikan oleh orang besar dengan narasi orang besar. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa harusnya segala hal yang berkaitan dengan hukum selesaikan dengan hukum, dan tidak memperluas masalah politik ini menjadi pembelahan anak bangsa yang makin melebar. Itu yang tidak kami inginkan. Dan kalau ingin menuntaskan masalah ijazah palsu ini, ya fokus dengan pembuktian, bukan dengan reuni misalnya. Karena reuni, mau sekali reuni, 2 kali reuni, bahkan 1000 kali reuni, itu tidak meningkatkan kualitas ijazah yang tadinya palsu misalnya ya, menjadi asli, nggak bisa. Ini sama dengan hadis. Hadis itu kalau sudah ada yang menyatakan dhaif, ada yang menjah, ada yang menyatakan orang yang meriwayatkan salah satu perawinya itu pendusta, maka meskipun dihadirkan 1000 hadis yang dhaif, itu bukan meningkat hadisnya menjadi sahih, justru makin parah. Itu makin mengkonfirmasi kedhaifan hadis itu. Dan hari ini kalau kita bicara tentang kesahihan sebuah dokumen ijazah, ya fokus kepada materi dokumen ijazah itu, di mana klien kami telah siap untuk terlibat meneliti kalau dikatakan sumbernya bukan langsung dari ijazah tersebut. Memang benar, pada 22 Mei 2025 yang lalu, Bareskrim Mabes Polri telah mengumumkan menghentikan penyelidikan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh TPUA dengan menyatakan hasil tes laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo ini identik gitu. Kami tidak soal kalau hasilnya adalah identik, tinggal berikan akses kepada klien kami untuk juga ikut meneliti objek yang diteliti oleh Bareskrim
Sehingga nanti kalau ternyata klien kami menyatakan identik, selesai. Jika klien kami menyatakan memang beda dan makin menguatkan bahwa ijazah itu palsu, makin mengkonfirmasi bahwa ijazah itu palsu karena yang diteliti oleh Barreskrim ternyata tidak jauh beda dengan foto-foto yang selama ini sudah beredar, tidak jauh beda yang selama ini dengan dokumen yang sudah diupload di KPU, KPUD yang menjadi syarat untuk menjadi presiden dan juga kepala daerah. Jadi jangan salahkan jika hasil penelitiannya justru makin menguatkan bahwa ijazah tersebut palsu. Dan kalau nanti ada perbedaan, hasil dari Barreskrim asli, hasil dari klien kami palsu, bawa ke pengadilan, maka pengadilan yang akan memutus. Bukan seperti saat ini, dengan dihentikan di Barreskrim, justru klien kami dikejar dengan pasal fitnah, pasal pencemaran, yang terakhir muncul 12 orang nama, tapi ketika nama-nama tersebut disodorkan kepada saudara Joko Widodo, dia tidak menyatakan melaporkan nama-nama tersebut, berdalih bahwa dia hanya melaporkan peristiwa, bukan orang. Padahal peristiwa pidana yang disambungkan adalah delik aduan. Mutlak harus ada pihak yang menjadi korban yang merasa tercemar, merasa terfitnah karena kekuatan menuntut secara hukum pada delik aduan, yakni pasal 310 dan 311 KUHP, itu ada pada kewenangan korban. Jika korban menyatakan tidak merasa terfitnah, tidak merasa tercemar, dan tidak menuntut terlapor, ya selesai. Polisi, jaksa tidak bisa bertindak untuk dan atas nama korban. Polisi dan jaksa hanya bisa bertindak untuk dan atas nama negara dalam kasus delik umum. Misalkan pembunuhan, melaporkan terjadi peristiwa pembunuhan, tidak tahu siapa yang membunuh, masuk akal. Lah ini melaporkan dirinya difitnah, dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, nama kok nggak muncul begitu loh. Itulah yang saya katakan dalam sejumlah media bahwa saudara Joko Widodo ini pengecut gitu ya. Mau melaporkan ya tentang fitnah pada dirinya tapi tidak berani sebut nama. Ketika sudah disodorkan 12 nama juga tidak dikatakan mana nama itu. Dan saya meminta Polda Metro Jaya kalau memang saudara Joko Widodo menyatakan bahwa bukan 12 orang itu yang dilaporkan dirinya, maka lepas ini terlapor ini, gak ada urusannya dengan proses hukum. Dan karena riuhnya masalah ini jadi sempat meluas sampai seorang penyanyi ya, Iwan Fals gitu ya, itu membuat polling di akun sosmednya, saya lupa itu akunnya apa namanya, Twitter atau yang lain ya, pokoknya akun sosmednya begitu. Justru dari hasil polling yang diadakan oleh Iwan Fals, 70% itu meyakini ijazah saudara Joko Widodo palsu, bahkan 72% gitu. Makanya jangan kemudian ya rakyat diadu dengan misalkan polling dari Denny JA yang menyatakan masyarakat masih percaya. Kalau polling dibalas sama punyanya Iwan Fals juga selesai. Justru yang harus dihadirkan itu ijazah asli. Jangan biarkan rakyat menjadi terbelah. Nah, karena alasan itulah kami mengajukan surat somasi dan nanti redaksi somasinya juga akan dibacakan, dan tentu saja sikap apa yang melatar belakang somasi ini juga akan disampaikan oleh koordinator litigasi dari tim kami. Baik, ada tambahan satu lagi yang perlu saya sampaikan. Justru kami merasa yang ada orang besar itu di balik Sylvester Matutina. Itu ada orang besar itu. Kenapa? Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan, tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya di sidang iya, tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh, negara kita negara hukum, sudah vonis, sudah inkrah, kok nggak di penjara? Patut diduga ada orang besar ini. Nah, orang besar itu yang dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang ingkrah di Runa 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo, saat itu menjadi presiden. Nah, sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi ya, sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu, karena diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Jangan biarkan seorang terpidana masih eksis di ruang publik dan justru menebarkan fitnah ancaman kepada klien kami. Ini sudah kami kirim ya suratnya ke Kejari. Tapi hari ini kita tetap fokus kepada
somasi yang kita layangkan kepada Saudara Joko Widodo di Kamis yang lalu, dan ini buktinya dari JNE sudah kita kirim. Bukan hakul yakin ya, ghalabatuz-dzon ya, dugaan kuat kami, surat itu sudah diterima oleh Saudara Joko Widodo. Demikian, dan untuk pemaparan pertama kami persilakan Bang Petrus Celestino selaku koordinator tim litigasi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bang. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi situasi politik kita sekarang ini makin panas. Walaupun mungkin sebagian orang dengan diterbitkannya amnesti dan abolisi kemarin, mungkin sebagian orang merasa itu suasananya sudah sejuk. Tapi bagi kelompok masyarakat yang selama ini mengadvokasi apa yang disebut pemakzulan, mengadvokasi apa yang disebut dengan dugaan ijazah palsu Jokowi, persoalan ini masih panas. Persoalan ini belum selesai. Bahkan Jokowi sendiri dari waktu ke waktu terus memainkan manuver untuk membuat suasana ini semakin gaduh. Terakhir dengan enteng dia menyatakan sekaligus melecehkan gerakan advokasi ini sebagai diorkestrasi oleh kelompok besar. Ada yang membackup. Masyarakat lalu mempunyai kesan bahwa backup itu backup dana, backup kekuasaan, sekedar untuk memenjarakan Mas Roy dan kawan-kawan. Padahal kita lihat polemik tentang ijazah palsu ini hampir 5 atau 10 tahun berjalan. Tetapi kenapa ketika Mas Roy dan kawan-kawan karena kepakarannya ingin memperjelas apakah ijazah ini palsu atau tidak, dan kesimpulan mereka berdasarkan kepakarannya bahwa ijazah ini adalah palsu, kok mereka dikriminalisasi melalui tangan-tangan kekuasaan politik yang ada? Jadi dengan kemarin Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi, membuktikan bahwa pengelolaan kekuasaan negara selama 10 tahun Jokowi berkuasa, ini hukum kita dirusak. Karena apa? Politisasi yang berujung dengan kriminalisasi dan sekarang menimpa Mas Roy dan kawan-kawan, dan bahkan mungkin juga akan bertambah. Kata mereka akan bertambah. Sehingga kami hari ini mau menyatakan bahwa kami mengutuk keras pernyataan Jokowi yang melecehkan peran serta masyarakat, mengadvokasi persoalan pemakzulan Gibran, mengadvokasi persoalan ijazah palsu, dan ini akan berujung dengan tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan akademisi. Kita akan melaporkan Jokowi ke Bareskrim atau Polda terkait dengan ujaran kebencian, pernyataan bohong yang menuduh bahwa gerakan advokasi terhadap Mas Roy dan kawan-kawan, gerakan advokasi yang dilakukan oleh sejumlah tokoh masyarakat atas pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai dibiayai oleh kelompok besar. Dan ini sudah semakin nyata mengadu domba kelompok masyarakat, terutama termasuk partai-partai yang berseragam biru dengan kelompok-kelompok kita ini diadu. Sehingga unsur tentang ujaran kebencian, pernyataan penyebaran berita bohong sebagaimana juga dituduhkan kepada teman-teman kita yang lain, besok atau lusa kita akan laporkan Jokowi tentang tindak pidana ujaran kebencian, penyebaran berita bohong yang mengadu domba antar golongan masyarakat. Salah satu pihak yang merasa sudah jadi korban yaitu partai berseragam biru, seperti kita lihat Demokrat sudah bereaksi. Ini potensi akan memecah belah bangsa itu semakin besar, sehingga apa yang kemarin Presiden Prabowo sudah mencoba menghentikan, memberikan suasana damai dengan abolisi dan amnesti terhadap Hasto Kristianto dan Tom Lembong, tidak akan bermanfaat kalau Presiden juga tidak segera membentuk tim untuk menyelidiki gerak-gerik Jokowi selama setelah dia tidak lagi menjadi Presiden. Karena ujaran kebencian atau orang besar seperti yang dikatakan oleh Pak Kosinudin tadi, mungkin orang besar itu adalah dirinya. Dia memainkan kasus ini supaya mengintimidasi masyarakat untuk tidak menuntut dirinya. Karena kalau dia menuduh orang besar, siapa orang besar itu kalau bukan dirinya? Jadi saya kira pernyataan-pernyataan yang kami sampaikan tadi akan lebih jelas dibacakan di dalam surat somasi yang akan dibacakan oleh teman-teman. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bang Petrus Celesterius, Koordinator Tim Litigasi dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Selanjutnya pembacaan somasi yang kami kirimkan kepada Saudara Joko Widodo. Pembacaan akan dibagi pada 2 termin sekaligus. Yang pertama dibacakan oleh Abang Jahmada Girsang dan dilanjutkan oleh Abang Mulyadi. Kepada Bang Jahmada untuk dimulai dan nanti langsung lanjut ke Bang Mulyadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Kepada yang terhormat Saudara Joko Widodo, ditembuskan kepada 1. Presiden Republik Indonesia, 2. Pimpinan DPR RI, 3. Kejaksaan Agung RI, 4. Mahkamah Agung RI, 5. Kompolnas RI, 6. Komnas HAM RI, 7. Bareskrim Polri, ke-8 Polda Metro Jaya. Perihal somasi dengan hormat. Untuk dan atas nama klien kami KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus terlampir sehubungan dengan beredarnya sejumlah fitnah, pencemaran, penghasutan dan provokasi yang dilanjutkan kepada klien kami, disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa saudara telah melaporkan klien kami ke penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 dengan objek perkara berupa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 Junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 Junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 27A Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2. Bahwa dalam laporan dimaksud, kuasa hukum saudara melalui sejumlah media telah merilis sejumlah nama terlapor dalam bentuk inisial ES, RS, RHS, TT, dan K. Selanjutnya, sejumlah pendukung saudara baik Fredrik Damanik, Waketum Projo, Andi Aswan, Jokowi Mania atau Joman, Sylvester Matutina, Solidaritas Merah Putih atau Solmed, hingga Ade Darmawan, Pradi Bersatu, tanpa punya rasa malu dan tidak menghormati azas praduga tidak bersalah, presumption of innocent, mengumbar nama-nama secara terbuka di hadapan publik terhadap Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Rizal Padilla, Kurnia Tri Royani, dan kawan-kawan. Padahal saat ini kami diundang untuk memberikan klarifikasi. Penyidik tidak pernah menyebutkan nama dan atau inisial terlapor tersebut. Penyidik Polda Metro Jaya hanya menjelaskan bahwa terlapor masih dalam penyelidikan. 3. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 14 Juli 2025 di Reskrimum Polda Metro Jaya telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam kurung SPDP
yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang tembusannya ditujukan pula kepada klien kami selaku terlapor melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan buka kurung SPDP tersebut diperoleh informasi: A. Pelapor Insinyur Haji Joko Widodo, 2. Andi Kurniawan, 3. Lecumanan, 4. Maret Samuel Sweken. Terlapor 1. Egy Sujana, 2. HM Rijal Padilla Sarjana Hukum, 3. Kurnia Triowani, 4. Rustam Effendi, 5. Damai Hari Lubis Sarjana Hukum, 6. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, 7. Rismon Hasikoholan Sianipar, 8. Tipauzia Tiasuma atau Dr. Tipa, 9. Abraham Samad, 10. Mikael Benyamin Sinaga, 11. Nurdian Noviansa Susilo, dan 12. Adi Rido alias Ali Hussein. Materi laporan: dugaan tindak pidana penyebaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau manipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah olah data yang untuk mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan atau pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diketahui terjadi di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2025. 4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025 saat diwawancarai media terkait adanya 12 nama terlapor dalam kasus ijazah palsu termasuk tersebut mantan Ketua KPK Abraham Samad, saudara berdalih tidak melaporkan nama melainkan hanya melaporkan peristiwa. Bahwa pernyataan saudara yang berdalih tidak melaporkan nama melainkan hanya melaporkan peristiwa bertentangan dengan pernyataan tim kuasa hukum saudara yang saat mendampingi saudara membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 yang lalu. Tegas menyebutkan sejumlah inisial nama terlapor yaitu ES, RS, RAS, TT, dan K. 6. Bahwa pernyataan saudara yang berdalih tidak melaporkan nama melainkan hanya melaporkan peristiwa bertentangan dengan pernyataan tim kuasa hukum saudara yang menyebutkan sejumlah inisial nama terlapor yang SS, RS, RAS, TT, dan KK jelas menginformasikan adanya kebohongan itu berpotensi dilakukan oleh saudara atau tim kuasa hukum saudara atau keduanya. 6. 7. Bahwa jika saudara konsisten tidak melaporkan nama sebagaimana dilaporkan dugaan pencemaran dan fitnah yang saudara laporkan karena saudara merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ijazah saudara dikatakan palsu, maka 12 nama yang disebutkan di atas tadi saudara laporkan.
Bahwa penyidik Polda Metro Jaya tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama saudara dengan mengkompilasi 12 nama terlapor dalam perkara dugaan pencemaran dan fitnah berdasarkan pasal 310, 311 KUHP, mengingat kekuatan menurut secara hukum dalam delik aduan mutlak menjadi kewenangan korban, bukan kewenangan negara melalui aparat penegak hukum baik polisi maupun jasa dalam ranah delik umum yang seperti pencurian pasal 363 dan pembunuhan pasal 338. 9. Bahwa sejatinya saudara kami duga memiliki niat jahat mensrea dengan membuat laporan dugaan pencemaran dan fitnah dengan menyeludupkan ketentuan pasal 35 dan 32 ITE. Dua pasal dimaksud masing-masing ancamannya 12 tahun penjara dan 8 tahun penjara. Melalui penyeludupan hukum dua pasal dengan pasal 35 dan 32 ITE, penyidik berdasarkan kewenangan dan KUHP dapat melakukan penahanan terhadap tersangka karena ancamannya pidananya lebih dari 5 tahun. 10. Bahwa belakangan para pendukung saudara Fredrik Damanik, Waketum Projo, Andi Azwan, Joman, Sylvester Matutina, Solidaritas Merah Putih, hingga Adik Darmawan, Luksumanan, Pradi Bersatu begitu ofensifnya dan sangat agresif menyerang pribadi klien kami. Bahkan saudara Luksumanan tampak risih dan malu menyampaikan motif pembuatan laporan polisi untuk tujuan memenjarakan klien kami. Bahwa saudara tampak merujuk data menunjuk pribadi yang spesifik, mengedarkan fitnah, memperjuangkan konstitusional. Bahwa akibat kasus ijazah palsu telah terjadi pembelaan dan perpecahan antara anak bangsa. Saudara tidak berusaha melarai perseruan dan dengan segera menunjuk ijazah saudara miliki. Akan tetapi saudara malah menikmati menjadi isu sebagai objek kapitalisasi publik politik untuk kepentingan pribadi saudara. 12. Bahwa saudara tanpa merujuk dan menunjuk pribadi yang spesifik, mengedarkan fitnah dan perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang ijazah palsu dengan mengatakan ada orang besar di balik perjuangan klien kami. Tuduhan dan fitnah yang saudara katakan sangat menyakitkan karena sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar. 13. Bahwa kami perlu tegaskan ulang kepada saudara bahwa klien kami berjuang secara konstitusional berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Klien kami memiliki rasa kebangsaan dan kenegaraan sebagai bagian dari bangsa dan negara ini melalui perjuangan mengungkapkan kasus ijazah palsu untuk membersihkan legasi sejarah bangsa dan negara Indonesia dari nota hitam kelam akibat pernah dipimpin presiden 2 periode berijazah palsu. Berdasarkan uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, kami meminta saudara mencabut pernyataan Anda orang besar di balik perjuangan klien kami, sekaligus meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum balik secara perdata maupun pidana. Saya ulangi kembali, apabila saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum baik secara perdata maupun pidana. Demikian somasi dari tim advokasi
anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu poin yang sudah disampaikan. Memang ada satu frasa yang terlewat tadi, yakni di poin 7, yang pada pokoknya bahwa jika saudara Joko Widodo tidak melaporkan 12 nama yang di saat ini sudah menjadi terlapor, maka 12 nama ini ya demi hukum harus dikeluarkan dari status terlapor karena delik aduan berdasarkan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP terkait pencemaran dan fitnah tidak memiliki kekuatan hukum penuntutan jika ternyata saudara Jokowi yang mengaku sebagai korban pencemaran dan fitnah tidak melaporkan 12 nama tersebut. Itu yang tadi sedikit tertinggal. Singkatnya ya sudah, kalau memang tidak gentle, tidak melaporkan 12 nama, ya sudah, 12 nama ini tidak bisa diproses secara hukum. Begitu. Jadi jangan buang badan melaporkan peristiwa, akhirnya ada 12 nama tidak diakui, padahal deliknya delik aduan. Selanjutnya adalah pandangan dari klien prinsipal kami yang hari ini sudah hadir. Yang pertama dari Pak Roy Suryo. Kepada Pak Roy Suryo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya untuk para kuasa hukum kami, terutama koordinator tim litigasi Pak Petrus Celestinus dan koordinator tim non litigasi Pak Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekan sekalian dan juga sahabat-sahabat yang statusnya sama dengan saya selaku terlapor. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini saya sekaligus juga melaporkan bahwa kami bertiga pada awalnya, yaitu RRT ya, Rismon Hasiolan Sianipar, kemudian Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma, ini sekaligus menjawab tantangan bahwa kami itu yang tadi seperti dikatakan Pak Ahmad Kosinudin didukung atau ada politik yang di belakang kami. Sama sekali kami jawab tidak ya. Dan bahkan izin saya mintakan juga doa restu dari seluruh hadirin dan seluruh media yang ada di ruangan ini. Insya Allah kami bertiga akan memberi kado yang sangat indah pada peringatan 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang, yaitu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan ijazah palsu Jokowi. Buku ini sepanjang 500 halaman. Alhamdulillah sedang kami tulis dan sudah hampir mencapai 70 sekian %. Bang Respon menuliskan soal detailnya. Saya menuliskan mulai dari prakata, mulai dari kisah ijazah palsu ini pertama kali dugaan masyarakat, kemudian penjelasan soal Declaration of Human Rights, penjelasan soal Undang-Undang Dasar 45, penjelasan soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, penjelasan Undang-Undang ITE nomor 11 2008, 19 2016, nomor 1 tahun 2024, dan juga termasuk penjelasan soal undang-undang yang lain dan undang-undang khususnya. Dr. Dr. Rismon akan menuliskan detail soal analisis teknis yang jauh lebih detail. Misalnya soal analisis red, green, blue, soal lintasan cap, kemudian image comparison, face recognition, dan lain sebagainya. Kemudian Dr. Tifa menuliskan dari sisi behavioral neuroscience-nya. Semua itu akan menjadi satu buku yang insya Allah itu akan terbit dalam 2 versi, akan terbit secara cetak analog dan juga akan terbit secara digital, dan sedang kami mohonkan nomor ISSN-nya, ya, ISBN-nya. Dan insya Allah juga itu akan diterbitkan secara internasional oleh Pak Kris Komari selaku koordinator dari FDI, Forum Diaspora Indonesia, dan akan diedarkan ke 25 negara di seluruh dunia. Jadi kami bertanggung jawab penuh atas buku itu, dan kami juga menantang kalau buku ilmiah jawab dengan ilmiah. Jadi misalnya mereka menjawab, oh ya tahun KKN-nya tadinya 83 berubah 85. Nah itu jawaban ilmiah dari mereka misalnya. Oh ya gitar listrik bisa dimainkan di desa tanpa listrik misalnya. Nah itu jawaban dari mereka misalnya begitu. Ya, jadi kami dan itu akan menjadi kado cantik pada peringatan hari Minggu
tanggal 17 Agustus. Sehari sudahnya, insya Allah Pak Kosinudin, Pak Petrus, dan teman-teman lain, saya akan mohon izin untuk juga mendeklarasikan bersama sahabat-sahabat Purnawirawan dari Ngayogyakarta Hadiningrat, dari Jogja, bahwa akan ada statement, akan ada sabda dari kota Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus tahun 2025. Jadi izin saya saya Minggu masih di, Senin saya udah akan ke Jogja. Jadi artinya itu insya Allah akan memperkuat bagaimana nanti kalau Presiden Republik Indonesia bersikap, maka Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sudah akan bersikap juga terlebih dahulu, ya, untuk mendukung soal ijazah palsu ini. Yang kedua, mendukung statement dari Pak Kosinudin tadi, ya. Kami siang hari ini masih melihat ada seseorang yang bergentayangan dan berkuar-kuar di Mapolda Metro Jaya yang dikenal dengan nama Si Plester. Ya, saya nggak tahu nama lengkapnya, yang penting dia Si Plester. Memang harus diplester mulutnya, ya. Karena apa? Karena sesuai dengan surat yang kami ajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan itu kami konfreskan di depan patung Dewi Keadilan, yang Dewi Keadilan itu ditutup matanya supaya benar-benar bisa adil tanpa memandang apapun. Kami masih menunggu jawaban dari Kejaksaan Negeri. Karena apa? Kalau memang Si Plester sudah mengatakan sudah menjalani hukuman, kapan, hari apa, tahun berapa, dari bulan mana, saya bulan mana? Karena seharusnya dia dihukum 1 tahun 6 bulan sesuai dengan putusan kasasi, bahwa dia sudah menjalani hukum, bahwa dia sudah menjalani pengadilan, ya mungkin menjalani sidang, dan bahkan Pak Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf Kalla sudah sangat baik maafkan mungkin, tetapi yang jelas kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Makanya siang hari tadi dia koar-koar, dulu RS ketakutan masuk menggunakan penyangga kepala. Yang mengenakan saya penyangga kepala itu rumah sakit resmi saya waktu itu, dan itu saya pakai selama 1 bulan, dan saya kesatria, saya masuk menjalani hukuman, ya, bukan seperti dia yang lari dari tanggung jawab tidak menjalani hukuman. Itu lebih penting. Artinya begini teman-teman semua, izinkan kalau saya salah, bapak-bapak yang mengerti hukum, berarti semua statement dia maupun laporan dia di Polda Metro Jaya maupun kesaksian dia, kalau ternyata itu terjadi dan dia harusnya masuk tahanan, maka itu tidak berlaku, tidak sah. Karena harusnya dia masuk tahanan, tapi kemudian dia masih bersaksi atau bahkan membuat kesaksian terhadap pelapor yang lain. Jadi harusnya dia dieksekusi. Itu soal Si Plester. Satu lagi yang saya harus bilang mohon maaf, satu lagi yang kemarin teriak-teriak soal itu harus masuk penjara, yaitu orang namanya AA inisialnya, ya, yang dia kehilangan otaknya ketika digebukin di depan DPR, ya. Dia kena, sebenarnya dia adalah TSK, tersangka kasus penistaan agama pada tahun 2015. Mohon maaf ibu-ibu dan semua umat muslim dan muslimah, dia mengatakan, kenapa dia masuk pasal penghinaan agama? Karena dia mengatakan Nabi Muhammad bukan orang Arab, dan dia tersangka. Tapi kemudian saya nggak tahu dia di SP3 oleh Polda Metro Jaya. Tapi sudah juga kemudian di pra-peradilan dan menang pra-peradilannya. Jadi harusnya dia dieksekusi. Tapi sampai dengan sekarang Polda Metro Jaya belum eksekusi dia. Jadi artinya status AA itu adalah tersangka dan harusnya diteruskan penyidikannya, bukan diberhentikan. Ya, itu jadi ada 2 orang yang, dan yang menarik sekali tadi karena ada YouTube-nya si Plester itu, malah justru komentar lebih banyak kepada seseorang yang bertopi, topinya dihadapkan ke belakang. Betul. Apal banget nih Mbak Menu ini sama si Pritz itu ya. Dan orang mengatakan itu orang yang di belakangnya itu yang ijazahnya dibusek capnya, ya, dan dia secara tidak memalukan dirinya sendiri tampil di depan salah satu TV dan kemudian menunjukkan kalau ternyata ijazahnya masih ada capnya, bukan seperti Jokowi yang capnya dibalik pas fotonya, ya. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan untuk teman-teman media yang ada di sini, saya patuh dan taat dengan kesepakatan bersama. Jadi insya Allah sore hari ini saya juga akan live di TV tanpa si Plester, ya, gitu. Dan pada hari Rabu yang akan datang itu akan ada acara. Pak Kosinudin tahu persis sejarahnya. Harusnya acara itu mengulas tentang si Plester,
Tapi kami tegas, kami tidak akan hadir kalau masih ada si Plester yang belum menjalani hukuman.